Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia, rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan sedoyo rahmat anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita fungsikan sedemikian rupa untuk mengabdikan diri kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pada bab tentang al-babul khamis, bab yang kelima, fi ahwali malikil maut kaifa ya'khudhu al-arwah. Bab yang kelima adalah tentang bagaimana malaikat maut ya'khudul arwah, mengambil roh umat manusia, termasuk makhluk-makhluk yang lain. Dzukira telah disebutkan fi kitab as-suluk, di dalam kitab as-suluk, an Maqatil Sulaiman, dari sahabat Maqatil, dari Maqatil Sulaiman, anna malakal mauti, setuhune malaikat maut itu, kana lahu sarirun fis samai as-sabi'ah. Malaikat maut itu memiliki tempat tidur di langit yang ke-7. Berarti jarak yato nih. Kalau pulau panjang setuju. Nah, jarak yato aman, ngono iki. Wa yuqalu fil rabi'ah. Tapi enten sing meriwayatkan di langit yang nomor 4. Berarti rada cedek. Khalaqahullahu ta'ala min nurin. Malaikat maut itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalipun saking nur, saking cahaya. Walahu sab'una alfin qa'imatin. Malaikat maut itu memiliki 70.000 kaki. 70.000 kaki. Ampun ya. Walahu arba'atu alaf janahin. Selain 70.000 kaki, malaikat maut itu juga memiliki 4.000 janah. Janah niku sayap. Mamluku jami'i jasadihi bil uyun wal alsin, dan semua jasadnya malaikat maut itu dipenuhi dengan mata. Matanya itu, semua jasadnya itu arep nyanyi panjenengan wis konangan teman nggih, terlacak. Wal alsin, dan lisan. Walaysa ahadun minal khalqi minal adamiyyin wat tuyur, tidak satupun dari makhluk keturunan anak Adam maupun makhluk-makhluk burung yang ada di atas mereka, wa kullu dhi ruhin, dan semua yang memiliki roh,
tidak satupun di antara makhluk itu semua illa kejaba walahu fi jasadihi wajhun, kejaba semua makhluk itu di dalam jasadnya itu memiliki wajhun, wajhu malakil maut, ada wajah-wajah malaikat maut yang melekat di dalam jasadnya. Wa ainun, dan mata malaikat maut yang melekat dalam jasadnya. Wa yadun, dan tangannya. Wa udhunun, dan telinganya. Bi adadi kulli insanin, sejumlah semua manusia. Jadi manusia yang ada itu dalam dirinya melekat nopo, wajahnya malaikat maut, melekat matanya malaikat maut, melekat tangannya termasuk telinganya. Fayakhudhu bitilkal yad, dengan tangan yang melekat itulah maka malaikat maut tinggal mengambil ruh pada manusia itu. Wa yanzuru bil wajhi, dan dengan wajahnya itu pula malaikat maut bisa mirsani kula panjenengan sedaya, jadi melekat. Jadi ketoke jarake adoh, tapi sesungguhnya bagian dari anggota tubuhnya malaikat maut itu sudah melekat pada setiap manusia. Jadi sehingga terdeteksi di mana saja panjenengan sedaya berada. Ini sudah dideteksi oleh tangannya malaikat maut, dideteksi oleh wajahnya malaikat maut, matanya malaikat maut, termasuk telinganya. Nek telinga, mata, tangan ini sudah melekat, itu sudah buatan aman panjenengan sedaya. Dipantau terus di mana saja berada. Walidzalika, atas dasar itulah yakbidu, malaikat maut itu bisa mencabut ruhal makhlukin, sedaya ruhnya para makhluk Allah Subhanahu wa taala, fi kulli makanin, di setiap tempat manapun. Jadi masih panjenengan sedaya bersembunyi di mana saja, fi burujin musayyadah, di sebuah benteng yang begitu kokoh pun. Idza jaa ajaluhum, saat ajal panjenengan sudah titi mongsoni, la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun, ora kena diundurne sesaat pun, termasuk diajukan sesaat pun. Jadi sing pengin dan sedo nek memang belum waktunya nggih boten saged. Wis usianya sudah terlalu banyak dan koyok-koyok wis bosan hidup, boten enten bosan hidup. Oke, kaya angel nih, matesi tiang sing bosan hidup. Tapi ki wonten sing wis hidupnya itu sudah terlalu panjang dan segera ingin ketemu kepada Allah melalui kematian. Jadi ketemu kepada Allah harus lewat kematian, ketemu yang sesungguhnya. Wa fi kulli makanin, di setiap tempat manapun ruh menungso menika saged dicabut oleh malakul maut kalau sudah waktunya. Nah, kula panjenengan sedaya semerep napa mboten waktune sida nggih mboten semerep. Karena itu kula panjenengan sedaya kudu siap-siap. Pun napa niku? Napa niku istilah pun. Jadi wani kembali di hadapan Allah tapi mboten ada sanu, mboten berbahaya nggih. Fa'idha matat nafsun fid dunya, fa'idha arikalane matat meninggal sopo opo nafsun, jiwa manusia, fid dunya, di dunia menika, dhahaba min jasadihi suratuha,
maka telah hilanglah dari jasadnya manusia itu suratuha, bentuk atau gambaripun sedaya unsur-unsur malakatul maut. Jadi nek kula panjenengan sedaya masih hidup, sesungguhnya ada bagian dari malaikat maut, bentuk malaikat maut yang melekat pada diri kula panjenengan sedaya. Tapi begitu jiwa kula panjenengan sedaya menika dipun pundhut kalian Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian meninggal, maka telah hilanglah, telah pergilah suratuha, bentuknya malaikat maut, min jasadihi, dumateng pada jasad setiap umat manusia. Sehingga ketika sudah meninggal dan belum meninggal, itu sejatosipun ada wajah yang berbeda, ada bentuk yang berbeda. Panjenengan kita ini sadurunge meninggal, kali setelah meninggal bedane nopo niku. Sebelum meninggal ada unsur fisik jasadnya malaikat maut yang sebagian jasadnya masih melekat di mata kula panjenengan sedaya. Tetapi saat kula panjenengan sedaya sampun meninggal, maka unsur-unsur itu hilang, dhahaba, pergi. Wa yuqalu, dan dikatakan innalahu arba'atu aujuh. Dikatakan bahwa sesungguhnya malaikat maut itu memiliki 4 aujuh arah. Arah dalam hal napa? Nggih menika mencabut nyawa. Wajhun qadamuhu, arah pertama itu berada di sebelah depan. Wasani ala ra'sihi, arah yang kedua adalah arah lewat sirahipun. Wasalis, dan yang ketiga ala zahrihi, arah nyabut nyawanya itu saking putih. Zahrun itu punggung belakang. Warabi, yang kaping sekawan tahta qadamaihi, lewat napa niku ngisaripun lamaan loro, lewat sing kanan maupun sing kiri niku lewat mriku. Fayakhudhu arwahal anbiya wal malaikah, fayakhudhu mongko bakal ngambil sapa malaikat maut arwahal anbiya'i wal malaikati, ruh-ruhipun para nabi lan para malaikat, min wajhi ra'sihi, saking arah sirahipun. Niku golongane nabi dan golongane malaikat. Napa malaikat iki dicabut nyawane inggih. Jadi malaikat maut niku Israil niku paling hebat niku. Paling hebat, paling kuasa. Semua makhluk nanti akan berada di bawah kekuasaan, di bawah otoritasnya. Tetapi otoritasnya pun juga atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arwahul mu'minin, dan ruhnya orang-orang yang beriman itu akan dicabut min wajhi qadamihi, dari arah ngajeng. Ngajeng ini putih, wajahnya depan. Jadi jenengan amati mawon arahnya saking mriku. Wa arwahul kafirin, dan ruhnya orang-orang kafir itu akan dicabut min wajhi wara'i zahrihi, dari arah belakangnya punggung, jadi sebelah kiri. Wa arwahul jinni min wajhi qadamaihi, dan ruhnya para jin itu dari arah 2 telapak kaki, dari arah 2 telapak kaki. Jin itu dicabut. Wa ihda rijlaihi, dan salah satu 2 kakinya itu adalah ala jusri jahannam. Salah satu kakinya malaikat Israil itu, malaikat maut itu adalah berada di benteng pun Jahannam, neraka Jahannam. Wal ukhra ala sarir fil jannah,
sementara kaki satunya itu nempel wonten tempatipun surga, saking gede. Dua kakinya itu berada di kanan, satunya berada di bentengnya Jahanam, neraka Jahanam, tapi yang kiri adalah di tempat surga. Wa yuqalu fi azmihi, dan dikatakan pada mayoritas mereka bahwa besarnya malaikat maut itu innahu law sabba ma'u jami'il buhur wal anhar, seandainya dituangkan air di seluruh lautan dan sungai, ala ra'sihi, di atas kepalanya malaikat maut, ma waqa'at minha qitratun 'alal ardi, maka tidak ada setetes pun yang jatuh ke muka bumi karena besarnya kepala malaikat maut. Wa yuqalu innallaha ta'ala, dan dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ala dunya bi asriha, telah menjadikan dunia dan seisinya itu fi jambi malakil maut, berada di sebelah atau jambi ketiaknya malaikat maut, saking gede dunia sak isine. Ka khiwanin, sebagaimana sebuah rampatan, qad wudi'a baina yaday rajulin, yang telah diletakkan di antara dua tangan seseorang. Berarti rampatan seperti di meja ini, dua tangan saya ini, mejanya di sini. Ini bagaikan dunia dan seisinya, saya ini bagaikan malaikat mautnya. Jadi saking gede ini. Liyakula minhu ma syaa, di mana seseorang itu seakan-akan akan makan apa yang dikehendaki di dalam rampatan itu. Fakadzalika malakul maut, demikian juga malaikat maut fil khalaik, di hadapan para makhluknya. Yuqallibud dunya, seakan-akan malaikat maut itu bisa melipat dunia, kama yuqallibul adamiyu, sebagaimana anak Adam bisa melipat dirhaman, uang dirham. Wa yuqalu la yanzilu malakul maut, dan dikatakan malaikat maut itu setuhune ora bakal medun saka langit sing nomor 7 illa kejaba alal anbiya wal mursalin, ana tugas untuk mencabut ruhnya para nabi dan para utusan Allah. Jadi la sing nyambut sinten? Walahu khalifatun, bahwa malaikat maut itu punya khalifah, punya wakil, ala qabdi arwahis sibah wal bahaim, untuk mencabut ruh-ruhnya hewan buas dan hewan melata. Wa yuqalu innallaha ta'ala, dan dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza afna khalqahu, tatkala Allah itu ingin menghancurkan makhluknya, minan nas, di antara para manusia itu, wa ghairihim, dan yang lainnya, afna tilkal uyun, maka Allah cukup menghancurkan mata-mata yang melekat pada malaikat maut tadi, allati fi jasadihi kulliha, yang melekat di dalam jasadipun secara menyeluruh, di dalam diri malaikat maut. Jadi matanya satu itu saja dirusak oleh Allah, maka makhluk manusia itu juga akan rusak. Wa baqa samaniyatun minal makhluqin, dan akhirnya tersisa ada 8 makhluk, yuqalu hum, yang dikatakan mereka semua itu. Jadi ketika Allah itu merusak mata yang melekat pada jasadnya malaikat maut, maka seluruh makhluk yang namanya manusia itu sudah meninggal semua, kecuali yang tersisa hanya 8 makhluk. Siapa itu? Israfil. Israfil napa niku dicabut dulu, siapa nanti yang bagian terompet. Sebagian yang terompet niku boleh, karena itu disisakan dulu. Israfil wa Mikail wa Jibril wa Israil wa arba'atun min hamalatil ars
dan 4 diantaranya adalah malaikat penyangga ars. Wa amma ma'rifatu intihail ajal, adapun pengetahuan tentang berakhirnya sebuah kematian itu kapan? Boten enten sing semerut. Fa inna malakal mauti, karena setune malaikat maut itu idza waqa'a ilaihi nuskhatul maut, tatkala telah jatuh pada dirinya nuskhatul maut, buku kematian, wal mardhu lil abdi, dan telah jatuh pada dirinya seorang hamba yang sudah sakit, yaqulu, maka malaikat maut itu berkata, ilahi, duh Gusti, mata akbidu ruhal abdi, kapan saya harus mencabut ruhnya hamba ini, wa ala ayyi halin wa hay'atin, dan dalam posisi seperti apa dan kondisi seperti apa, arfa'hu, saya harus mengangkat ruhnya. Ini izin dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tondo-tondo ini nopo? Ya tondo-tondo ini nggih menika nek wis enten buku kematian itu sudah dijatuhkan kepada malaikat maut, berarti ana perintah. Nah, ana buku kematiannya itu sudah dijatuhkan kepada Allah, kepada malaikat maut. Wal mardhu lil abdi, dan ada tanda-tanda hamba itu sakit, itu malaikat maut sudah siap-siap, siap-siap. Yaqulu ilahi mata akbidu ruhal abdi, ya Tuhanku, kapan saya harus mencabut ruhnya hamba, wa ala ayyi halin wa hay'atin, dan dalam keadaan dan kondisi yang seperti apa, arfa'uhu, aku harus mengangkat ruhnya. Fa yaqulu Allah Ta'ala, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ya malikal mauti, wahai malaikat maut, hadza ilmun ghaibiyun, bahwa kematian ini adalah ilmu ghaib, la yattari'u alaihi ahadun ghairi, ora ana wong satu pun yang mengetahui tentang ilmu ghaib ini, ghairi, kejaba namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku malaikat maut itu tahannya saja tanda-tandanya, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kematian itu adalah ilmu gaib. Ilmu gaib ini la yattali'u alaihi ahadun, tidak seorang pun yang mengetahui tentang kematian, ghairi, kecuali namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin u'allimuka bimaji'i waqtihi, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, u'allimuka, aku bakal ngajari sira wahai malaikat maut, bimaji'i waqtihi, atas tanda-tanda datangnya sebuah waktu kematian. Wa aj'alu laka alamatin taqifu 'alaiha, dan aku akan menjadikanmu alamatin, berbagai tanda, taqifu 'alaiha, yang bisa engkau ketahuinya. Annal mulkal ladzi huwa muwakkilun 'alal anfas, yang apa niku tanda-tandanya? Tanda-tandanya annal mulk, bahwa sesungguhnya para malaikat, alladzi huwa muwakkilun 'alal anfas, yang memiliki tugas untuk menjaga jiwa manusia, wa a'malahum, dan memiliki tugas untuk mencatat amal mereka, ya'ti ilaika, sudah datang kepadamu. Ya, sudah datang itu ada malaikat dua itu yang sudah datang, berarti itu sudah tanda-tanda datangnya. Fayaqulu, lantas malaikat yang bertugas menjaga jasadnya manusia dan mencatat amalnya manusia itu sudah datang. Fayaqulu, lantas kedua malaikat itu berkata, tamma nafsu fulani,
telah sempurnalah nafas si fulan. Telah sempurnanya nafas si fulan. Berarti itu yang mengatakan malaikat itu wis yakin sudah selesai. Walladzi ala arzakihi wa amalihi, selain dua malaikat yang datang, rajin malaikat mengatakan telah sempurnalah nafasnya si fulan, itu berarti sudah selesai. Itu tanda-tandanya malaikat maut diajari oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala. Tondo-tondo sing kaping kalih, walladzi ala arzakihi wa amalihi, ialah dengan datangnya pula malaikat yang bertugas membagi rezeki, wa amalihi, dan bertugas untuk memberikan pekerjaan. Yaqulu, kedua malaikat itu berkata, tamma rizquhu wa amaluhu. Tamma rizquhu wa amaluhu, telah sempurnalah rizki dan amalnya orang ini. Jadi sudah nggak bisa dilanjutkan karena rizkinya sudah selesai, rizkinya sudah berhenti. Jadi nek tiyang sudah sedo iku antasipun nggih rezeki pun diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mboten perlu mendiskusikan iman yo iki suge-suge iki mati padahal sing produktif, enggak usah diskusi ngoten. Kelihatannya sing produktif, sing aktif-aktifnya. Menurut nalar panjenengan sedaya, si makhluk tadi, si manusia itu masih luar biasa. Padahal menurut Allah Subhanahu wa taala, ya memang sudah sampai di situ. Rizkinya dan aktivitasnya sudah selesai. Wa in kana minas suada, dan saat itulah lamuno menungso itu dikategorikan minas suada sebagai golongan orang-orang yang beruntung. Tabayyana ala ismihi alladhi huwa maktubun fi sahifatihi, maka telah jelaslah nama makhluk itu ialah nama yang tertulis di dalam sahifahnya, di dalam bukunya itu, allati inda malikil maut, yang berada di sampingnya malaikat maut itu. Telah jelas nama khattun, dengan tulisan, dengan khatnya, min nurin abyad, telah jelaslah nama si makhluk yang telah ditulis di dalam lembaran yang ada di samping malaikat maut itu. Jelasnya ini tandane apa? Khattun min nurin abyad, wonten tulisan yang tulisan itu berasal dari nur, cahaya yang sangat putih, haula ismihi, di sekitar namanya. Itu menggambarkan ada tanda-tanda keberuntungan bagi manusia yang telah dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat maut. Wa in kana minal asqiya, dan sebaliknya, lamunno manusia itu setelah meninggal itu digolongkan sebagai orang-orang yang celaka, tabayyana fihi khattun aswad, maka telah jelaslah di dalam simbol namanya itu ada tulisan yang berwarna aswad, hitam. Tsumma la yatimu lil mulki, maka kemudian tidaklah sempurna lil mulki, bagi para malaikat, ilmun dalika, atas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu kegaiban, yaitu kematian. Jadi boten sempurnalah pengetahuan para malaikat tentang ilmu kegaiban kejaba namung melaksanakan mawon hatta tasquta, sehingga jatuhlah alaihi, pada dirinya itu, waraqatun minas syajarah, napa niku waraqah niku daun dari sajarah, dari pohon, allati tahtal ars, yang pohon itu tempatnya adalah di bawah ars, maktubun alal waraqati, yang tertulis di atas daun itu, ismuhu, ialah namanya si calon mayit. Fahina idin,
pada saat itulah yang itu ruhahu, maka malaikat pencabut nyawa itu mencabut rohnya seseorang itu. Waruya an Ka'ab al-Ahbar, dan diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, khalaqa syajaratan tahtal arsy 'alaiha, telah menciptakan pohon tahtal ars, di bawah ars, 'alaiha, yang di atasnya pohon itu adalah awraqun bi'adadi kulli makhluqin, terdapat daun-daun yang jumlahnya daun itu bi'adadi kulli makhluqin, sejumlah bilanganipun orang makhluk manusia. Jadi sejumlah bilanganipun orang makhluk manusia, dan ketika sudah waktunya maka runtuhlah satu daun pohon itu yang menjadi simbol bahwa daun itu adalah perintah bagi malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Wa idza qada ajalul abdi, maka tatkala telah diputuskan oleh Allah ajalul abdi, ajalnya manusia, ajalnya hamba, wa baqalahu min umrihi arba'un, maka terdapat 40 yauman hari sisa usianya itu, saqatat waraqatuhu ala hajaril Israil, yang kemudian turunlah, jatuhlah waraqatuhu, daun tadi, daun saking putih pohon yang ditanam oleh Allah di bawah arsy itu jatuh. Jadi kira-kira usia manusia itu kurang 40 hari. Ini daun itu sudah jatuh. Jadi wabaqalahu min umrihi arba'una yauman. Jadi 40 hari kira-kira sisa umurnya manusia, kurang masih kurang 40 hari itu. Saqatat waraqatuhu ala hajarin, maka jatuhlah waraqah, itu daun yang berasal dari pohon yang ditanam oleh Allah di bawah arsy itu pada malaikat Israfil. Faya'lamu bidzalika, maka bisa diketahui yang demikian itu, annahu, bahwasanya malaikat Israel, malaikat maut, umira, betul-betul telah diperintahkan oleh Allah biqabdi ruhin sahibiha, untuk mencabut roh sahibiha, saudaranya, di manusia. Wa ba'da dzalika, maka setelah itu yusammunaha maitan, menungso kalawau telah disebut, telah diberikan nama sebagai maitan, mayit. Padahal waktunya masih 40 hari nih, 40 hari sisa waktu. Tadi begitu ada daun yang jatuh, daun itu dari pohon yang ditanam Allah di bawah arsy, itu jatuh ke siapa? Ke malaikat maut. Maka malaikat maut sudah tahu bahwa itu isyarat dari Allah, perintah untuk mencabut ruhnya si A, si B, karena memang sudah ada tulisannya sendiri-sendiri. Jadi pohon itu ditanam oleh Allah di bawah arsy, dan jumlah waraqahnya, daunnya itu sejumlah bilangan manusia yang ada ini. Masing-masing daun wis ana tulisannya dhewe. Nek ceblok menuju ke malaikat maut, ini tondo perintah untuk mencabut. Dan jatuhnya itu adalah masih sisa waktu 40 hari. Nah, ini yang Jawa itu janjane 40 hari sebelumnya sudah meninggal. Niku maksudnya niku jadi yusammunaha maitan fis sama, di langit itu si A tadi yang sudah dicabut tadi oleh malaikat maut, di langit itu dia disebut sebagai mayit. Wa huwa hayyun ala wajhil ardi, sementara yang bersangkutan itu sing mlaku-mlaku di bumi itu. Ya, jadi mlaku-mlaku di bumi 40 hari sisanya, dan dikai bonus 40 hari jalan-jalan di atas bumi. Sesungguhnya orang itu
adalah sudah menjadi mayit. Wah, betina betul. Tapi betul sebenarnya bahwa ini adalah si mayit nomboten. Jadi berarti nih enten tiyang kok seminggu sebelumnya sudah diskusi dengan jenengan, tapi tiba-tiba kok kemudian seminggu berikutnya meninggal. Dan jenengan saya menyimpulkan jadi 40 hari sadar ini mesti dicabut nih kali malaikat mau. Lah sopo sing ngomong kali jenengan ini? Wah itu berarti mayit itu. Jenengan ketemu yang ngoten iki berarti mayit. Wa huwa hayyun ala wajhil ardi, setuhune yang bersangkutan itu masih hidup di bumi. Padahal di langit sana sudah dinamakan yusammunahu maitan. Jadi wa huwa hayyun ala wajhil ardi arba'ina yauman, sementara dia masih hidup di muka bumi ini dengan durasi waktu arba'ina yauman, 40 hari. Bonusnya sih 40 hari. Tapi bonus 40 hari itu sudah tidak bisa punya manfaat. Melakukan perbuatan baik sudah dikunci, tidak akan mendapatkan pahala sudah. Melakukan perbuatan jahat pun juga sudah tidak dicatat. Oh enak, enak. Kok ya sepati, ngomong enak, sepati. Pada saat itu dia sudah kosong. Jadi nggak mungkin sudah kosong. Tapi dia juga tidak punya kekuatan, kemampuan untuk menceritakan kepada orang lain bahwa aku ini janjian wis dadi mayit. Tidak, betul saja. Wah ini jadi betul-betul ilmu ghaibiyun, ilmu yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu inna Mikail alaihissalam, dan dikatakan bahwa sesungguhnya malaikat Mikail alaihissalam yanzilu bisahifatin ala malakul maut, telah turun kepada dumateng malaikat maut itu bisahifatin dengan membawa apa itu buku kematian itu min indillah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maktubun fiha, yang tertulis di dalam sahifah buku kalau ismun, suatu nama, ismu man, namanya seseorang, umira biqabdi ruhihi, yang diperintahkan untuk mencabut rohnya. Jadi sing beto warokoh kalau daun yang jatuh dari pohon kalau sing beto sinten, lewat malaikat Mikail diserahkan dumateng malaikat maut. Jadi ini urusan kematian ini urusan antar malaikat nih. Jadi urusannya besar nih. Boten ceblok langsung dibarakan boten. Tapi jatuhnya itu dibawa oleh malaikat Mikail, langsung disampaikan kepada malaikat maut bisakhifatin, dengan membawa lembaran daun kalau min indillahi, di sisi Allah, maktubun fiha ismu man, yang tertulis di dalamnya itu nama seseorang, jelas namanya, tidak akan keliru. Waduh keliru deh, sekarang tak jauh keliru betul. Jadi ismu man umira biqabdi ruhi, yang diperintahkan untuk dicabutnya. Wal mawdi'ul ladzi yaqbidu fihi ruh, dan tempatipun alladzi yaqbidu fihi ruh, di mana malaikat maut itu harus mencabut ruhnya. Tempatnya juga sekaligus ditetapkan. Meskipun kita berada di sini, tempat mencabutnya di mana? Kalau panjenengan saya betul semerau. Tempatnya itu sudah sekaligus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wah, nek dicabutnya itu enggak bersama keluarga terus mungkin. Wasabab alladzi yaqbidu alaihi, dan termasuk sebab-sebabnya malaikat maut itu
harus mencabut ruh itu sebabnya krono sakit, sebabnya krono ibadah, sholat, sujud, lalu kok mboten mari-mari ngimami gitu kok. Ternyata antum salah satu kiai besar yang sujud kok lama sekali, jamaahnya sudah kadung nunggu kok gak bangun-bangun, ternyata imamnya sudah dipanggil oleh Allah dalam keadaan sujud. Ya Allah subhanallah, itu mulia sekali. Jadi al-mawdi' alladhi yakbidu fihi ar-ruh, tempat di mana malaikat maut itu mencabut ruh, itu sudah ada penjelasan dari kitabnya itu. Wasababul ladzi yakbidu alaihi ruh, dan sebab bagaimana malaikat itu mencabut ruhnya itu juga sudah wonten penjelasan nipun. Wa dzukira Abul Lais radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan saking Abul Lais radhiyallahu anhu annahu yanzilu kitratan min tahtil ars ala ismi sahibiha ahaduhuma khadra wal ukhra bayda. Abu Lais meriwayatkan bahwa sesungguhnya telah turun kitratan min tahtil ars, tetesan, dua tetesan min tahtil ars, dari bawah ars, ala ismi sahibiha, tetesan, dua tetesan itu yang berasal dari bawah ars itu adalah menyangkut tentang nama sahibiha, pemilik nyawa itu. Ahaduhuma khadra, tetesan yang pertama berwarna hijau, wal ukhra bayda, dan tetesan yang kedua berwarna bayda, berarti putih. Fa in waqa'at al khadra ala ayyi ismin kana, jikalau terjadi tetesan itu berwarna hijau, ala ayyi ismin kana, yang melekat pada nama seseorang itu, urifa, maka diketahuilah annahu, bahwa orang tersebut adalah syaqiyun, betul-betul celaka. Wa idza waqa'at al-baydau ala ayyi ismin kana, tetapi sebaliknya, jikalau telah terjadi tetesan itu berwarna al-baydau, putih, ala ayyi ismin kana, pada sebuah nama tersebut, urifa annahu, maka diketahuilah bahwa hamba tersebut yang akan mencabut itu adalah sa'idun, termasuk kelompok yang beruntung. Wa amma ma'rifatul mawdi' allati yamutu fihi, adapun pengetahuan mengenai tempat di mana sih sesungguhnya malaikat maut itu akan mencabut kematiannya seseorang, fayuqalu, maka dikatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa malakan, telah menciptakan malaikat muwakilan bikulli mauludin, yang telah diberikan beban dan tugas. Malaikat tersebut bikulli mauludin, setiap anak yang lahir diberikan tugas untuk mengurus setiap anak yang lahir. Yuqalu lahu malakul arham, yang disebutlah malaikat yang telah diciptakan oleh Allah, yang diberikan tugas untuk mengurus setiap anak yang lahir itu namanya malaikat al-arham. Fa idza khalaqa al-maulud, dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan al-maulud, ini menika anak-anak yang baru dilahirkan itu, umira an yadraja fi an-nutfah, maka diperintahkanlah malaikat itu an yadruja fil nutfatil lati fi rahmi ummihi, untuk mengeluarkan fin nutfah, ke dalam sebuah sperma, allati fi rahmi ummihi, yang berada di dalam rahim seorang ibu. Jadi sperma yang ada di dalam rahim seorang ibu itu diperintahkan oleh Allah seorang malaikat yang namanya malakul arham, malaikat arham,
untuk mengeluarkan apa? Min turabil ardi, inggih punika debunya bumi. Debu. Jadi debu itu dikeluarkan oleh malaikat sinten? Malakul arham. Inggih punika malaikat yang bertugas mengurusi kelahiran anak itu. Namipun malaikat malakul arham allati yamutu 'alaiha, yang apa ini? Yang membuat orang tersebut meninggal di tempat itu. Jadi disuruh mengeluarkan apa niku? Turabul ardi, debunya bumi itu untuk dimasukkan ke dalam sebuah nutfah. Jadi nutfahnya manusia itu, makanya spermanya manusia itu berasal saking tanah, turabul ardi. Ya kan dalam apa itu adalah wa minha khalaqnakum, dan dari tanah itulah aku ciptakan bermacam panjenengan sedaya. Wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah itu pula aku akan kembalikan panjenengan. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah itu pula panjenengan akan aku bangkitkan kembali. Jadi itu karena itu manusia itu tanah, diciptakan dari tanah. Ini tidak saya. Sing tugas untuk menyemburkan tanah itu malaikat arham, dititipkan, dimasukkan ke dalam sperma. Sperma itu saking laki-laki yang sudah masuk di dalam rahim seorang ibu, tapi kemudian diberikan, disitulah turabul ardi, diberikan debune bumi. Karena itu ada Al-Quran yang mengatakan minha khalaqnakum, dari tanahlah kami telah menciptakan panjenengan sedaya. Wa fiha, dan di tanah itulah kami akan mengembalikan panjenengan sedaya. Nek sampun sinten mesti dibalik. Wa minha, dan dari tanah itu pula lah nukhrijukum, aku akan mengeluarkan panjenengan sedaya taratan ukhra, pada waktu tertentu nanti. Ini menika waktu yaumul bidzah, hari kebangkitan pasca yaumul barzah. Nanti mungkin dikeluarkan sedaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di proses ini staf-stafnya Allah yang paling berkuasa di urusan kematian. Nek panjenengan amati itu staf-stafnya Allah ini para malaikat, tapi kualitas malaikatnya sudah malaikat yang kelas berat sekali. Nurunkan daun saja yang berasal dari pohon. Kalau kita naik daun itu ceplok sakarpe dhewe, lalu kemudian diterima oleh malaikat maut. Ternyata diantarkan oleh malaikat Mikail. Luar biasa. Antar malaikat, dan malaikat yang kelas berat sedaya. Yang malaikat-malaikat yang disebutkan ini malaikat yang nanti meninggalnya belakangan. 8 malaikat. Meninggalnya belakangan. Nanti sing paling kering sih piyambak sih. Ya, ini nanti ada ceritanya juga. Tapi ini tasik derek. Jadi ceritanya ada menungso niku pemuda, masih pemuda. Itu dia berada di sampingnya Nabi Sulaiman. Tapi pemuda itu wis krasa niku dipanten mawon kali malaikat maut. Kok dipanten niku? Dipanten kali malaikat maut. Nabi Sulaiman nggih mboten seneng. Tapi karena pemuda itu orang yang dekat dengan Nabi Sulaiman. Ya Nabi, wahai Nabi, datangkan angin sekeras, sekencang apapun kau punya kekuasaan itu. Nabi Sulaiman sakit, datangkan angin. Untuk apa? Agar saya bisa terlempar sampai ke negeri Cina. Kroso berarti, pemuda itu kroso. Dipanggil malaikat maut tahu berkeroso. Nyingkrih karpe niku nyingkrih. Karpe niku nyingkrih teng pundi? Nyingkrih teng Cina, Vietnam. Lajeng setelah itu
malaikat maut datang ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, sopo jane pemuda yang ada di sampingmu? Pemuda yang ada di sampingku itu ya pemuda yang taat kepadaku. Dia luar biasa baiknya. Nah, apa yang kemudian ia lakukan? Dengan dia memerintahkan kepada saya agar saya itu mendatangkan angin supaya dia itu bisa terlempar sampai ke Cina. Oh, terlempar sampai ke Cina. Kok bisa harus ke Cina barang itu? Apa maksudnya? Dia cerita kepada saya. Katanya dia itu dipandang oleh makhluk yang menakutkan. Makhluk yang menakutkan yang selama hidupnya dia tidak pernah melihat. Dan karena dia dekat dengan penguasa namanya Sulaiman, bisa memiliki otoritas yang luar biasa, mengeluarkan angin, mendatangkan angin yang luar biasa, terlemparlah pemuda itu sampai di Cina. Tapi cerita kalau oh gitu Sulaiman, ceritanya pemuda tadi gitu. Jadi minta tolong kepada antum panjenengan untuk mendatangkan angin supaya terlempar. Padahal hari ini pula saya baru diberikan tugas oleh Allah melalui Mikail lewat Warokoh yang datang tadi. Saya adalah dalam rangka mencabut nyawanya pemuda itu di Cina. Nah, itu berkaitan dengan al-maudi'ul ladzi yaqbidu ruh. Sampai tempat di mana orang itu meninggal itu sudah dikabarkan oleh Allah lewat malaikat maut. Padahal dia itu dekat dengan Sulaiman. Mestinya kan tinggalnya di samping Sulaiman itu saja. Kok harus hijrah ke Cina? Jadi cita-cita hijrah ke Cina dalam rangka menyelamatkan diri, justru di Cina itu ada perintah Allah untuk mencabut nyawanya pemuda itu. Jadi sampai orang itu meninggal dalam keadaan tabrak motor, meninggal dalam keadaan dibunuh orang, ini sudah direkam oleh Allah. Lewat tengok terberi uniku. Tapi buatan satu pun orang yang posisi meninggalnya tidak ada, kecuali ini adalah ilmu ghaibiyun, ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah, dititipkan kepada malaikat maut yang tahu diri maut. Jadi seakan-akan ya yang umat ini sudah dirancang oleh Allah. Karena itu bahasanya Allah biyadikal khair. Sudah tawakal mawon, ngikuti mawon, bahwa itu semua adalah planning kebaikannya Allah gitu. Biyadikal khair. Tu'til kamu dasar wa tu'izzuka mimman tasha biyadikal khair. Sudah, gak usah ragu, asalkan panjenengan beriman, bertawakal, ibadahnya kuat, Allah akan merencanakan dumateng kula panjenengan sedaya pada rencana yang terbaik. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya selalu diberikan takdir ingkang sae di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita medeni ini gak baik. Coba